Masih di Celebrity Fresh, kali ini kita kedatangan informasi dari Amanda Rawless nih yang baru saja menggelar pesta pernikahan di Australia. Wah, selamat ya, gimana informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, kabar bahagia datang dari Amanda Rawless. Bintang film Dirnatan itu resmi melepas masa lajangnya dengan sang pujaan hati Andrew Susanteo di New South Wales, Australia pada Selasa 27 Mei lalu. Kabar bahagia itu diketahui dari beberapa foto dan video yang dibagikan Amanda Rawless melalui akun media sosial pribadinya nih Besti. Wah, selamat ya buat Amanda dan suami, semoga langgeng, amin. Momen bahagia Amanda dan Adriel terlihat berjalan dengan khusyuk dan intimate banget nih Besti. Pasalnya yang terlihat hadir dalam acara tersebut keluarga inti dari kedua mempelai. Suasana bahagia semakin terasa ketika Amanda dan Adriel tampil mempesona mengenakan jas dan gaun dengan warna senada. Ditambah lagi ketika acara pernikahan Amanda dan Adriel masuk ke prosesi resepsi. Kedua mempelai ini terlihat menuangkan gula ke atas kue pernikahan dan saling memberikan senyuman termanis satu sama lain. Sweet banget ya Besti, gemas banget deh. Selain itu, ketika kedua mempelai memasuki area pernikahan digelar, Amanda yang melenggang mengenakan gaun putih lengkap dengan crown-nya disirami bunga oleh teman-teman dan kerabat dekatnya. Bener-bener bak princess banget ya Besti. Tapi nih Besti, di tengah beragamnya video pernikahan Amanda dan sang suami beredar di media sosial, justru menimbulkan spekulasi soal agama di antara mereka. Mengingat Amanda Rawless diketahui berasal dari agama beragama Muslim, sedangkan Susanteo berasal dari agama Kristen nih Besti. Ada yang bikin publik salfok nih dengan pernikahan mereka. Sejumlah netizen mempertanyakan apakah keduanya menikah beda agama nih Besti. Bersama dengan asumsi tersebut, sejumlah netizen juga menduga Amanda Rawless dan Adriel sengaja memilih Australia sebagai tempat pernikahan mereka. Lantaran negara kanguru tersebut salah satu negara yang melegalkan pernikahan beda agama. Di tengah beragam komentar netizen terkait pernikahan mereka, baik Amanda maupun Adriel hingga saat ini masih belum memberikan klarifikasi untuk menjawab semua pertanyaan dan rasa penasaran publik nih Besti. FYI, sebelum menikah di Australia, Amanda Rawless sempat dilamar sang kekasih di Danau Como, Italia pada Agustus 2024 silam. Prosesi lamaran tersebut tampak romantis dengan pemandangan air dan gunung yang indah di sekitarnya. Gak sampai di situ aja nih Besti, acara lamaran ini sukses menyita perhatian publik. Ketika Amanda mengaku momen lamaran itu adalah momen yang sangat istimewa bagi dirinya. Bukan tanpa alasan ya Besti, niatnya hanya liburan aja, malah dapat bonus dilamar sang kekasih nih. Sementara dalam sebuah kesempatan, Amanda mengaku jika acara lamarannya itu menjadi ajang pembuktian keseriusan Adriel terhadap hubungannya dengan Amanda. Terbukti setelah 7 tahun pacaran, Adriel pun melamar hingga membawa sang kekasih ke pelaminan ya Besti. Next, ada informasi dari Eliano Reinders yang dikabarkan mundur untuk bela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Loh, kenapa ya Besti? Ya udah, nggak pakai lama, langsung aja, ini dia. Besti, kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Gelandang keturunan Belanda Eliano Reinders secara resmi mengundurkan diri dari daftar pemain yang dipanggil untuk memusatkan latihan di Bali maupun pertandingan melawan Cina dan Jepang di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia nih Besti. Eliano Reinders disebut tak bisa ikut membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran ingin mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Diperkirakan istri Eliano akan melahirkan saat periode pertandingan timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang dalam waktu dekat nih Besti. Dan keputusan tersebut diambil setelah diskusi antara Eliano, Coach Patrick, dan pihak PSSI. Diketahui Eliano masuk daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Squad ini dipersiapkan untuk 2 laga terakhir yang terbilang sangat krusial di Besti. Disebut krusial lantaran 2 pertandingan terakhir ini akan menentukan nasib timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Meskipun Eliano dipastikan absen dalam laga kali ini, Eliano tetap memberikan dukungan dan doa untuk perjuangan timnas Indonesia. Ia berharap skuad Garuda meraih hasil maksimal dalam 2 laga terakhir ini nih Besti. Di sisi lain, absennya Eliano, komposisi lini tengah pertahanan timnas Indonesia tentu saja mengalami penyesuaian. Asalnya, Eliano dikenal sebagai pemain serba bisa yang kerap ditempatkan sebagai bek kanan maupun gelandang pertahanan. Selain itu, hal ini juga memaksa Coach Patrick untuk memutar strategi untuk memanggil pemain tambahan guna memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Selanjutnya ada informasi dari Sandy Walsh yang terancam absen di 2 laga terakhir timnas Indonesia setelah alami cedera. Gimana informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali digelar. Beragam kabar yang datang dari dunia sepak bola tanah air, mulai dari kabar absennya sejumlah pemain hingga adanya pertukaran pemain nih Besti. Terbaru kabar beredar yang mengatakan bahwa Sandy Walsh akan absen membela timnas Indonesia melawan China dan Jepang di 2 laga terakhir timnas Indonesia menuju lolos Piala Dunia nih Besti. Semua bermula ketika Sandy Walsh dikabarkan mengalami cedera ketika Yokohama Marinos kalah 1-2 dari Vissel Kobe pada Rabu 21 Mei 2025 lalu. Cedera yang dialaminya pun cukup serius nih Besti. Cedera tersebut lantas membuat Sandy Walsh absen saat timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Training Center Bali United di Bali pada Senin 26 Mei kemarin. Sebab itu Sandy Walsh ada kemungkinan absen karena harus menjalani proses pemulihan. Terkait situasi tersebut, Coach Patrick mengaku sudah berbicara dengan Sandy Walsh. Coach Patrick mengatakan jika saat ini masih berkoordinasi dengan dokter timnas Indonesia dan Yokohama terkait kepastian sang pemain. Sebab skuad Garuda masih memiliki banyak opsi untuk mengisi pos bek kanan. Sebut saja Asnawi Mangku Alam dan Kevin Dix. Karena kejadian ini, Kevin Dix nyaris terancam absen juga nih membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang. Seolah mematahkan keresahan penggemar bola, Kevin Dix baru-baru ini terlihat tampil ke publik dengan performa yang bagus. Yakni ia bersama dengan tim sepak bola Copenhagen berhasil membawa trofi kejuaraan di Liga Denmark musim ini. Bahkan ia berhasil menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan tersebut. Melihat momen tersebut, banyak penggemar timnas Indonesia berharap Kevin Dix bisa membela timnas Indonesia di laga Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan tak sedikit juga publik berharap Kevin Dix bisa memberikan permainan terbaik di 2 laga terakhir krusial ini nih Besti. Jadi Sandy Walsh absen, maka daftar pemain timnas Indonesia yang absen pun akan bertambah. Ragnar Orunmangun tidak masuk skuad Garuda karena cedera, sementara Martin Paes dan Marcelino dipastikan absen melawan Cina karena akumulasi kartu. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga terakhir ini sangat krusial karena akan menentukan perjalanan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu China di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kemudian 5 hari berselang pasukan Patrick Kluivert akan bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan jangan lupa juga nih Besti untuk terus update informasi-informasi seputar selebriti dengan memfollow akun sosial media Celebrity Fresh. So, kalau gitu saya pamit undur diri. See you! NTV Sahabat Kita.